Syekh Subakir datang dari Timur Tengah, datang ke bumi Nuswantara. Berantem 40 hari 40 malam sama Sabdo Palon. Ada yang menang tidak? Tidak ada. Ada yang kalah tidak? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menumbangkan Sabdo Palon sebagai penguasa pulau Nuswantara atau Pulau Jawa. Bumi Nusantara atau Pulau Jawa. Tidak ada sayang, tidak ada yang mengalahkan peperangan itu. Akhirnya Sabdo Palon merenung. Ya. Syekh Subakir merenung. Ternyata sesuatu hal itu tidak bisa diselesaikan dengan yang namanya perang atau berantem. Semuanya tidak akan, semua bisa diselesaikan dengan cara berantem. Akhirnya rundinganlah Ki Sabdo Palon sama Syekh Subakir. Di sana, kamu itu sebetulnya kenapa kok tiba-tiba datang ke Jawa? Kata Sabdo Palon. Kenapa kamu itu datang ke sini? Tujuanmu apa di sana? Lalu Syekh Subakir menjelaskan. Di sana saya ini dari Timur Tengah datang ke Pulau Jawa tujuannya untuk berdakwah. Untuk memperkenalkan kepada manusia bahwa ini saya membawa agama yang disampaikan oleh Muhammad sebagai utusan Allah. Inilah Islam. Lalu akhirnya menyadari. Sabdo Palon pun akhirnya mengiyakan dengan perundingan tersebut dan membuat sebuah perjanjian. Oke. Saya izinkan kalau begitu niatmu baik, maka saya sebagai Sabdo Palon, penguasa bumi Nuswantara atau penguasa tanah Jawa, akhirnya memberikan persetujuan. Dengan perjanjiannya apa? Jangan memaksa kehendak orang lain tentang beragama. Yang kedua, jangan pernah dengan adanya agama ini malah menjadikan kisruh, peperangan di mana-mana. Itu tidak boleh saudara. Ini perjanjian Sabdo Palon banyak sekali saya ada hafal. Tetapi sekilas yang saya ambil adalah seperti itu baiknya. Dalam perjanjian tersebut nggak boleh memaksakan kehendak. Jangan pernah hilangkan adat istiadat. Ini bumi Nusantara. Ini perjanjian. Ketika itu dilanggar, jangan salahkan, nanti saya pasti akan nagih janji. Makanya saudara-saudaraku ingat, nanti Sabdo Palon bakal nagih janji. Dan saat ini sudah tiba waktunya. Nagih janji apa? Supaya kita manusia ini lebih beretika, berakhlak, pada intinya seperti itu. Ini yang akan ditagih. Sekarang enggak ustadz-ustadznya tapi oknum ya. Enggak kiai-kiainya, enggak habib-habibnya, enggak punya akhlak. Oknum, itu oknum. Itu kiai-kiai, ulama-ulama yang sableng, itu orang-orang yang dari sana. Jauh, dari luar negeri sana. Bajingan gak kayak? Bajingan saudara. Gak boleh. Ingat Sabdo Palon. Angker saudara. Indonesia itu angker, makanya Gunung Cermai itu terkenal di seluruh dunia. Itu Gunung Cermai. Enak sekali sekarang kalian ingin mencangkul, ingin bercokol di bumi Nusantara, ingin menjajah adat istiadat kami, budaya kami ingin jajah. Ingat, Islam datang di Indonesia harus sesuai dengan adat dan budaya yang ada di bumi Nusantara, selama itu tidak keluar daripada syariat Islam. Toh sudah disetujui, toh sudah sukses, sudah berhasil. Adat kalau bayar infak zakat fitrah saja kalau di Timur Tengah pakainya kurma dan gandum. Adat di sini pakai apa? Contohnya pakai beras sama duit. Toh di sana pakainya gamis di Timur Tengah, di Indonesia pakainya sarung sama picis. Bukan koko, kalau koko itu adat dari Cina malahan. Toh di sana itu tidak ada kentongan, tidak ada beduk. Di bumi Nusantara ada beduk. Duk, 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 duk. Itu ada kajian semua. Kenapa? Masyarakat di sini mayoritas dulu petani. Kalau pakai beduk itu orang kalau lagi nyangkul di sawah kedengeran. Oh, udah duhur. Sholat, dia pulang ke rumah masing-masing. Dia menjalankan ibadahnya. Loh, Islam itu dibudayakan oleh budaya Indonesia. Kamu jangan ngawur. Walaupun Arab itu bagian daripada budaya Islam. Tulisan Arab itu adalah budaya.
Arab itu adalah budaya dari Islam. Tulisan Arab atau orang Arab itu bagian daripada budaya Islam. Kenapa saya bilang begitu? Karena Al-Quran diturunkan di Arab. Rasulullah juga dari sana semua. Budayanya adalah Arab. Makanya Al-Qurannya tulisannya Arab. Coba kalau Al-Quran seandainya Allah kasih turunnya di Jawa, mungkin saja Al-Qurannya tulisannya Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyoyo Mogo Botongo. Jangan pernah coba-coba untuk membudayakan Arab di bumi Nusantara. Nggak boleh saya, nggak boleh. Nggak boleh. Ingat sabdo palon nagi janji. Ingat, jangan pernah membudayakan bumi Nusantara ini seperti Arab. Tetapi Arab harus ikut dengan budaya Indonesia kalau dia mau bercokol di bumi Nusantara. Ojo panas. Maka saya juga ingatkan untuk mereka orang-orang keturunan dari Arab, keturunan dari Cina, keturunan dari Inggris, kalau hidup kencing, hura-hura nyari duit, nyari rezeki di Indonesia, nggak usah petingkah. Nggak usah petingkah, nanti saya marah. Nggak usah petingkah kalian. Ikutin aja alurnya. Ini oknum, saya bicara sama oknum seperti ini. Kebiasaan dari dulu udah berpuluh-puluh tahun itu mereka itu bercokol dikasih enak malah akhirnya makar faham. Sakar PDW. Marah saya kalau gitu, ganggu gugat. Saya tidak peduli udah musuh umat sendiri gatel kayak gitu. Orang-orang yang musuh saya itu gatel. Seolah-olah saya malah melawan umat Islam. Saya melawan Islam, matamu. Saya melindungi Islamku yang ada di bumi Nusantara. Saya menjaga marwahku sebagai orang Islam yang ada di bumi Nusantara. Yang gak ingin kalian cabik-cabik dengan paham-paham asing yang masuk ke bumi Nusantara. Saya adalah orang pertama yang menantang kalian, yang melawan kalian-kalian itu. Walaupun taruhannya nyawa, gak peduli saya. Anda bukan ahlinya menerangkan bab agama, kata si tajam. Jauh dari kebenaran Al-Quran. Saya ini kan gak berbicara agama, menggunakan dalil dan tafsir aja enggak di sini. Kenapa kamu ngomong kayak begitu? Kamu kebakaran. Ya gunakan saja. Gunakan saja, ayo. Ayo, gunakan ilmumu sini. Kanter apa yang saya sampaikan. Loh, aku nggak menjelaskan tentang agama kok. Ya di sini ada yang komentar, kamu tuh bukan bidangnya. Terus kalau aku nggak bidangnya agama, tetapi saya menjadi orang yang beragama, ngomong nyerempet begini nggak boleh. Kamu doang yang boleh, kadrun. Aku tuh nggak bicara agama di sini. Tetapi aku membicarakan tentang bagaimana dasar kita menjadi orang yang beragama, hidup baik berbangsa maupun bernegara. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus sepakat tentang itu. Karena ketika kamu tidak sepakat, minggat kamu minggat, berarti kamu sudah terdoktrin kamu dengan orang-orang asing. Kowe tau nyantri apa ora? Aku elek-elek ora ngerti agama, ora pinter kayak dapuramu, aku tau nyantri. Kowe tau nyantri apa ora? Kowe ngerti kitab kuning ora? Kowe tau ngaji fikih ora? Kau ngerti sorop ora? Kowe ngerti kitab-kitab enggak? Kalau kamu pernah nyantri. Cuman aku itu sedikit ngerti karena aku ini orang bodoh, walaupun nggak pinter. Tetapi dasar itu saya pernah belajar. Makanya dasar-dasar yang ringan ini saya terapkan dalam kehidupan saya. Supaya saya menjadi hidup yang beragama, berbangsa, bernegara dengan damai. Bani Kadrun ini ngomongnya angel loh. Ya mudah-mudahan Bani Kadrun kamu sadar. Kalau kamu bukan Kadrun, nggak perlu marah. Kalau kamu bukan Bani Kadrun, nggak mungkin komplain. Apa yang saya bicarakan di sini semuanya hakikat kok, kebaikan. Hakikatnya kebaikan. Tidak ada untuk saya itu ngajarin kamu itu pukul-pukulan sama pisang. Aku setuju Gus, tapi masalah sejarah jangan diteruskan. Ya masing-masing kita punya sejarah. Negara Indonesia punya sejarah, mulai dari babat Allah sampai sejarah perjuangan. Para pahlawan-pahlawan kita, Arab pun sama punya sejarah. Beberapa kitab turun pun juga ada sejarahnya. Jadi mau pilih yang mana, sejarah ini sangat banyak dan sangat luar biasa sekali.